Pagi itu, Peter Parker yang baru saja selesai mandi di depan cermin mulai menyadari bahwa ia sudah tidak muda lagi. Setelah berpakaian, ia pun menuju dapur, di mana kedua anaknya sedang menyantap sarapan pagi mereka. Anak lelakinya Richard Parker menyadari ayahnya tampak masih kelelahan di pagi itu. Begitu juga dengan istrinya Mary Jane Watson, mengetahui bahwa Peter Parker tidak beristirahat dengan cukup. Mary lalu bertanya apakah ia mau bercerita tentang hal yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Tapi Peter harus buru-buru berangkat kerja dan akan membicarakannya nanti dengan istrinya. Peter Parker adalah seorang jurnalis yang bekerja pada Daily Bugle. Setibanya di kantornya, ia lalu menuju ruangan pamannya Ben Parker yang menjabat sebagai editor pengelola. Di mana di ruangan itu telah hadir John Jonah Jameson. Mereka membicarakan tentang rapat yang akan diadakan nanti oleh pemilik perusahaan koran itu. Tapi sebelum mereka menghadiri rapat tersebut, Peter dan pamannya pergi menghadiri peringatan korban serangan terhadap kota New York yang dituduhkan kepada Tony Stark dan teman-temannya. Karena bibi Peter, May Parker adalah salah satu korban dari serangan tersebut. Tidak lupa istrinya Mary dan kedua anaknya Richard dan May ikut bergabung dengan mereka. Pendeta Matthew Murdock mengakhiri khotbahnya pada siang itu dan menyerahkan podium kepada Harry Osborn, pemilik dari Oscorp Industry. Harry yang kedua orang tuanya menjadi korban dari serangan tersebut berbicara tentang kenangan yang dimilikinya bersama kedua orang tuanya, terutama ayahnya Norman Osborn. Ia mengatakan bahwa ia tak yakin akan bisa move on karena dikala sendirian ia selalu teringat dengan kenangan tersebut. Sekembalinya mereka dari memorial itu, Peter dan pamannya mendapati Jonah Jameson menghambur keluar dari ruangan rapat sembari berteriak bahwa ia berhenti. Ben Parker pun memasuki ruangan rapat itu untuk mencari tahu penyebab teman dekatnya itu keluar dari Daily Bugle. Berhentinya Jonah Jameson ternyata disebabkan oleh pemilik koran itu, yaitu Wilson Fisk atau yang dikenal dengan Kingpin, dan investor lainnya yang tidak setuju dengan koran itu melakukan investigasi terhadap serangan Stark Tower yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Mendengar hal tersebut, Ben Parker pun keluar dari ruangan itu mengikuti jejak sahabatnya, berhenti dari Daily Bugle walaupun telah ditawari posisi pemimpin menggantikan Jonah Jameson. Malam itu setelah rapat tersebut berakhir, Kingpin yang berada di dalam mobilnya diserang oleh seseorang yang mengenakan kostum berwarna hijau dengan mengendarai sebuah glider. Kingpin berhasil selamat dari serangan tersebut, tapi mobilnya telah dibuat hancur. Peter lalu menemui pamannya dan Jonah Jameson di sebuah bar, di mana mereka telah membicarakan tentang mendirikan sebuah perusahaan koran yang baru yang akan memberitakan kebenaran. Setelah Jameson meninggalkan mereka berdua, Peter lalu mengungkapkan kegalauan yang dialaminya kepada pamannya. Ia sudah lama merasa ada yang salah dengan hidupnya dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Ia tak bisa menjelaskan lebih lanjut dan ia tak tahu harus berbuat apa. Pamannya lalu memotivasinya untuk mengikuti kata hatinya dan membuat apapun itu menjadi kenyataan. Sekembalinya Peter ke apartemen mereka, istrinya Mary Jane telah menunggunya di ruang keluarga. Mary menuntut penjelasan tentang kegalauan yang dialami Peter akhir-akhir ini. Peter mulai mengakui bahwa ia menginginkan perubahan. Mary Jane yang mengetahui suaminya selama ini hidup dalam kekeruhan mendukung apapun perubahan itu selama tidak ada yang berubah di antara mereka. Setelah istrinya pergi tidur, Peter lalu menuju rooftop apartemen mereka sambil membawa sebuah benda bulat di tangannya. Malam sebelumnya ketika ia sedang bekerja sampai larut malam, Peter dikejutkan oleh sebuah paket yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Paket tersebut mengeluarkan sebuah hologram yang memperkenalkan dirinya sebagai Tony Stark. Hologram tersebut menjelaskan bahwa paket itu dikirimkan 6 bulan dari masa depan. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah katalisator superhero dan baju armor untuk menyembunyikan identitas pemakainya. Hologram tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana The Maker telah berusaha menulis ulang masa depan universe mereka dengan menghapuskan keberadaan superhero, termasuk di dalamnya Peter Parker yang seharusnya menjadi Spider-Man. Malam itu setelah mendapat motivasi dari pamannya dan dukungan dari istrinya, Peter Parker dengan mantap membuka benda bulat itu, di mana di dalamnya berisi seekor laba-laba radioaktif, dan membiarkan laba-laba itu menggigit tangannya.